Apakah perlu lanjutkan dulu ke bagian kepegawaian atau kita diskusi dulu, Bapak Ibu? Di sini yang ke bagian kepegawaian ada nggak deh? Ada nggak nih? Kalau bagian kepegawaian nggak ada, berarti ini. Bu Ari ada nggak nih? Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, silakan. Boleh bertanya? Oke, silakan Pak. Oke, nama saya Joram Salim dari Produksi Pertanian. Mau menanyakan terkait repositori. Apakah misalkan tugas akhir mahasiswa yang terupload di repositori, kemudian mereka juga membuat artikel untuk jurnal, seandainya judul mereka sama dengan tugas akhir mereka, apa itu tidak bermasalah? Maka mereka ingin juga mengupload artikel gitu dengan judul yang sama di sesuai dengan judul yang sesuai dengan tugas akhir mereka. Oke, baik, terima kasih Pak Salim. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan cek similarity, kan nanti kan dari judul kemudian abstrak sampai dengan daftar pustaka itu kan semua akan dicek. Oke, sehingga nanti kan masing-masing kalau misalkan menggunakan Turnitin atau menggunakan software yang lain, itu kan masing-masing ada presentasinya. Misalkan kemiripan dari judul berapa, kemiripan dari abstrak dan sebagainya itu ada. Nah, yang bermasalah itu adalah jika semuanya mirip, dari judul mirip, kemudian isinya di copy paste, maka otomatis pasti itu nanti similarity-nya itu adalah bisa jadi 100% atau di atas 90%. Nah, sehingga tekniknya itu adalah kita menggunakan parafrase. Nah, misalkan nanti judulnya, tapi kalau misalkan judulnya aja yang misalkan mirip-mirip, kemudian isi dalamnya, nah ini kan nanti kan akan dari hasil pengecekan similarity kan nanti akan ketahuan. Oh, di sini ternyata miripnya memang ini plug 100% gitu. Nah, sehingga untuk menghindari itu, apalagi nanti kan kita ada rencana masuk ke rama dokumen, itu kan tidak enak. Nah, nanti akan ketahuan sekali bahwa paper ini berasal dari karya mahasiswa gitu. Nah, sehingga nanti kita mungkin sebagai dosen, ketika nanti mahasiswa diarahkan untuk upload di jurnal prodi, nah sehingga kalau bisa dimodifikasi, diparafrase, baik judul kemudian konten di dalamnya. Nah, kalau yang jelas kalau dari judul itu mirip, sama, bukan mirip, tapi memang plug diambil semua, kemudian dari konten skripsinya di copy paste, jelas itu bukan, tidak perlu dicek sama software plagiarism, itu pasti sudah itu akan ini. Dan jeleknya lagi itu nanti ketika misalnya lolos, misalnya kita masukin di jurnal yang mungkin tanpa pengecekan, tiba-tiba dipublish, kemudian ditarik ke Sinta, nah nanti akan ketahuan bahwa TA ini benar-benar sama dengan paper ini. Nah, tapi kan ada aplikasi Anjani. Anjani miliknya Ristek itu kan untuk menghindari ini, untuk pengecekan ini plagiat. Nah, sehingga sarannya itu Pak. Nah, jadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar nih, jadi memang nanti akan seperti itu gitu. Maka nanti kita arahkan ya jangan sama persis, harus diparafrase gitu. Ya, terima kasih. Soalnya memang ada beberapa sih yang kemarin waktu saya ngecek artikelnya mahasiswa itu, Pak ini mau masukkan jurnal, kok sama seperti TA? Jangan sama. Soalnya kita kalau mau masuk nanti pas masuk repositori skripsi atau TA-nya, skripsi atau TA-nya, itu kan nggak bisa ya tadi ya. Takutnya nanti terrekod bahwa ini plagiarism gitu. Iya, nanti kita arahkan ini biar di parafrase Pak. Karena Oke, juga siap. nanti juga kalau bisa di Turnitin kampus juga nanti ini jangan di setting biar nanti hasil
ketika upload dokumen yang akan dicek plagiatnya itu, semilarity itu, biar jangan disimpan di repositorinya Turnitin gitu. Harus dipilih flow repository. Karena kasihan nanti kan semakin sering dicek nanti akan kebaca. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Yunus. Nah sekarang mungkin saya lanjut dulu nih. Ini karena ini penting sekali untuk menaikkan pangkat terutama teman-teman dosen sama yang tenaga kependidikan dan sebagainya. Ini saya selesaikan dulu sebentar, baru ini, nggih. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini kemarin sesuai dengan permintaan dari Bapak-bapak pimpinan sama Bapak Ibu yang di kepegawaian. Nah, jadi terkait dengan pengajuan kenaikan pangkat untuk teman-teman dosen maupun nanti tenaga pendidikan dan lainnya. Nah, cuman kemarin saya oprek-oprek lagi yang di April-nya. Jadi memang harus diputuskan antara salah satu kebijakan. Apakah nanti di Bapak Ibu misalkan di bagian kepegawaian, apakah dosen yang bersangkutan itu boleh melihat hasil peer review-nya atau nggak boleh. Nah, jadi kalau misalkan nggak boleh, ya udah, berarti nanti bagian kepegawaian yang upload gitu. Nah, tapi kalau boleh, nah berarti nanti caranya sama dengan yang tadi, dengan mahasiswa tadi yang mengunggah mandiri. Bedanya adalah kalau mahasiswa memilih tesis, kalau dosen memilih artikel. Oke, nah sekarang saya logikakan dulu Bapak Ibu, misalkan ada kebijakan dari kepegawaian, dari pimpinan bahwa dosen yang akan mengajukan kenaikan pangkat, gitu ya, akan diminta untuk mengisikan sendiri ke repo sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh kepegawaian. Oke. Jadi ini kita asumsikan dulu yang pertama. Konsekuensinya nanti adalah jika dosen bisa mengunggah mandiri, otomatis kan dosen punya user account-nya. Kecuali misalnya begini, misalkan setelah di live arsip oleh bagian kepegawaian, langsung diubah ini passwordnya sehingga dosennya nggak bisa masuk. Nah, bisa aja seperti itu nanti lakukan oleh Bapak Ibu di bagian kepegawaian. Nah, baik sekarang Bapak Ibu kita asumsikan dulu normal, kita akan mengajukan kenaikan pangkat misalnya nih. Jadi kan ada beberapa isian yang perlu ini. Nah, ada beberapa isian yang memang diminta diupload di repo, nggak boleh pakai Google Drive. Jadi yang pertama itu adalah hasil similarity, cek similarity. Yang kedua itu adalah hasil peer review, penilaian dosen sejawat, peer review. Jadi yang di kampus. Oke. Jadi waktu beberapa diskusi dengan Bapak Ibu di kepegawaian, ada Pak Chandra sama Bu Ari, ya. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau TA kan jelas, kalau TA kan memang repo kan memang peruntukannya untuk TA, disertasi, tesis. Nah, kalau jurnal proceeding bagaimana? Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kan segala kekayaan institusi, ini kita ngomongin institusi, bukan pribadi. Kalau pribadi kan kalau data kita pribadi, kita bisa upload di Sister atau Google Drive. Nah, tapi kalau yang mengarah ke institusi, untuk keperluan yang open access, nah kan nggak bisa di Sister. Misalnya saya upload pernah publish di Scopus, saya upload di Sister, kan orang nggak bisa ngelihat. Nah, tetapi misalkan jika Bapak Ibu punya jurnal papernya terbit di jurnal internasional atau nasional yang tidak open access, gitu ya. Nah, misalkan di Scopus. Nah, kalau kita mau akses harus berbayar dan sebagainya. Jadi misalkan kita pernah bayar, kita download. Nah, biar kita memudahkan kita atau kita untuk diseminasi, ya udah kita download. Nah, itu yang kita upload di repo kita. Jika Bapak Ibu nanti berkenan untuk share open access gitu. Tapi jika misalnya tidak open access, sekedar arsip pribadi, ya udah masukkan di Sister gitu. Tapi jika open access atau tidak open access, tapi untuk keperluan kenaikan pangkat, berarti kan Bapak Ibu kan harus upload di repo. Ya, jadi selama ini kan kadang-kadang kita nguploadnya kan di ResearchGate dan sebagainya gitu untuk diseminasi. Jadi padahal itu kan yang untung ResearchGate-nya. Nah sekarang mungkin kita bisa balik di ResearchGate juga boleh, tapi kita taruh ini di repo kita sebagai pengindeksnya di repo kita. Nah ini Bapak Ibu, jadi
hanya mengunggah file paper yang belum pernah diterbitkan secara online. Nah, misalnya kita pernah ikuti seminar nasional atau seminar internasional, tetapi oleh panitianya tidak memiliki web baik OJS maupun OCS, Open Conference System. Jadi dia nggak punya web untuk publish proceedingnya. Cuma dikasih buku fisik. Nah, berarti kan kita perlu scan Bapak Ibu, kita scan. Nah, nanti bukti scanan itu kita upload di repo kita, gitu ya. Upload di repo atau di sister. Jadi silakan di sister sebagai arsip pribadi juga boleh. Kemudian di repo untuk keperluan nanti kita untuk kenaikan pangkat. Misalkan Bapak Ibu mau ajukan untuk kenaikan pangkat, nanti kan harus di-upload di repo. Nah, jika paper pernah diterbitkan di web atau jurnal proceeding, maka tidak perlu Bapak Ibu unggah file paper tersebut pada web Sipora. Nah, jadi begini, saya analogikan, Sipora kita ini Bapak Ibu sebagai lembaga pengindeks seperti Scholar, kemudian Garuda, kemudian Scopus dan sebagainya. Kalau Scopus ini ada filenya. Kalau misalkan kayak Garuda, kemudian Crossref, kemudian ini Scholar, itu kan dia cuma mengindeks metadatanya toh. Misalkan kayak Garuda, Sinta, itu kan cuman metadata. Ketika diklik linknya akan dikembalikan ke asal jurnalnya, alamat, tempat paper tersebut terbit. Nah, konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar nggak double publikasi. Artinya kalau Bapak Ibu sudah punya paper publikasi di jurnal open access, ya nggak perlu lagi upload filenya. Cukup nanti sertakan linknya saja. Nah, sehingga kemarin di kepegawaian ini sempat di list, mungkin nanti bisa akan diedarkan ke Bapak Ibu. Ini isian untuk kebutuhan pora kepegawaian. Nah, biar nanti Bapak Ibu ketika mengajukan kepegawaian tidak dikembalikan lagi isiannya. Jadi yang saya kasih tanda kuning ini yang wajib ada. Ini, okay? Nah, namun jika akan digunakan sebagai bukti dukung untuk pengurusan kenaikan pangkat dosen, maka yang perlu diunggah ke Sipora hanya metadata paper. Nah, ya, hasil cek similarity dan hasil peer review. Nah, Bapak Ibu di sini ada pembagian tugas. Kalau metadata paper, jika memang nanti dosennya yang mengentrykan, berarti dosen punya dua kewajiban. Berarti entry metadata plus cek similarity. Sedangkan kepegawaian mengentrykan hasil peer review-nya saja. Oke, ini nggih. Nah, nanti Bapak Ibu perlu cek yang ini, yang Excel yang saya screenshot ini. Nah, jadi sebenarnya paling aman itu jika paper kita sudah memiliki alamat ini URL paper atau DOI. Sebenarnya paling aman itu DOI Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya DOI, itu aman sekali. Ini bisa meringankan pekerjaan. Jadi tinggal kita masukkan DOI, bisa di-crawl langsung isian metadatanya. Oke, seperti ini nggih. Itu nama penulis, kemudian judul paper, nama jurnal, ISN, volume, nomor halaman, sampai dengan DOI. Nah, ini yang saya linkkan yang penting Bapak Ibu, terutama yang DOI. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nggak punya DOI jurnalnya, berarti ya bisa menyertakan nanti URL papernya. Cuman lumayan nanti entry manual Bapak Ibu. Oke, sekarang saya gunakan yang mudah dulu. Sekarang Bapak Ibu silakan boleh menggunakan akun user sebelum saya ubah, nggih. Nah, habis pelatihan ini saya kosongkan lagi data Sipora. Oke, jadi kita login menggunakan user. Ini passwordnya 1-8. Ini sebagai dosen, nggih. Ini sebagai dosen. Nah, sekarang kita sebagai dosen. Misalkan akan mengajukan isian kenaikan pangkat untuk diverifikasi di kepegawaian. Oke, kemudian kita ini Bapak Ibu. Nah, ini saya gunakan yang paling gampang, okay? Import from DOI. Nah, ini saya salah menggunakan bahasa Inggris ini. Ini seharusnya import from DOI. Nah, ini Bapak Ibu misalkan ini kan rata-rata sekarang jurnal itu bahkan proceeding pun sekarang hampir semuanya itu memiliki DOI. Nah, ini tapi di sini ada note dari April-nya yang miliknya Crossref. Nah, jadi Bapak Ibu silakan disiapkan DOI artikelnya. Jadi kemarin ada contoh kemarin yang diisi oleh Pak Bayu, beliau lengkap sekali DOI-DOI-nya, jadi enak. Tinggal klik DOI, aman. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya misalkan di sini akan memasukkan menggunakan DOI. Di sini ada contohnya. Enter a DOI or ini. Jadi satu per baris.
Nah, jadi Bapak Ibu di DOI itu kan ada namanya prefix, ada namanya suffix. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ambil saja dari prefixnya, jangan dari HTTP, itu nggak usah. Di sini ada contohnya. Nah, jadi 10.357 ini merupakan prefixnya, sedangkan GTIM dan seterusnya itu merupakan suffix. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal paste di sini DOI-nya, hapus HTTP-nya, sisain cuman dari 10 ini, dari prefixnya. Nah, di sini ada test without import sama ada import. Nah, jadi jika kita ingin mengetes apakah DOI ini error atau enggak, pilihlah test without import. Jadi kita tes tanpa harus import. Gitu, oke? Nah, kemudian jika ini kita klik berhasil, ini tes run complete, satu item ditemukan. Nah, berarti ini artinya DOI-nya berhasil. Kalau sudah berhasil, Bapak Ibu tinggal klik ini import. Ini oke, import. Udah aman. Berarti kita import, maka otomatis akan diarahkan langsung ke workflow-nya Bapak Ibu. Otomatis nanti karena Bapak Ibu memasukkan tipenya artikel, jadi yang Bapak Ibu masukkan itu adalah artikel, otomatis di April-nya di sini kecentak artikel. Ini Bapak Ibu, artikel. Oke, berarti enak kan? Enak sekali Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nah, yang kedua adalah kita cek tadi kan kalau di menu tipenya ini kan otomatis terisi. Nah, di sini yang upload. Nah, tadi kan logikanya publikasi saya yang berjudul penerapan Fuzzy SAW ini kan sudah saya terbitkan di jurnal JTIM di volume 2 nomor 1 2020. Nah, berarti kan saya nggak perlu lagi upload filenya di sini, nggak perlu. Kenapa? Karena file aslinya sudah ada di web jurnalnya. Oke, saya ulangi, oke. Jadi, saya nggak perlu lagi upload file aslinya karena file aslinya sudah ada di web jurnalnya. Apakah boleh diupload? Ya silakan, boleh-boleh saja gitu. Cuman ya untuk menghindari terlalu banyak pengecekan untuk similarity, nah jadi karena toh juga sudah terbit, ya ngapain diupload lagi gitu. Jadi cukup kita masukkan judulnya, kemudian apa yang dibutuhkan oleh kepegawaian, yaitu pertama hasil cek similarity. Nah berarti nanti kita mengunggah hasil cek similarity di sini Bapak Ibu. Kita unggah, kemudian pastikan klik setting. Ini kita klik setting. Kemudian di sini pilih yang supplemental material. Jadi kayak materi pendukung lah. Sebenarnya ini juga nggak diisi nggak apa-apa ini. Jadi mau dibiarin defaultnya unspecified juga nggak apa-apa gitu. Cuma karena ini pendukung kayak bukti dukung nggak apa-apa. Kita taruhin, kita ambil yang ini. Tipenya teks. Nah deskripsi isikan hasil cek similarity biar memudahkan asesor nanti ketika asesor nanti mengecek bukti dukung kita, oh dia tahu langsung yang ini. Nah, visible to, apakah boleh semua orang melihat? Nah, kalau menurut saya, kalau untuk hasil cek similarity, bolehlah semua orang untuk bisa melihat. Tapi kalau untuk hasil peer review, karena itu kan rahasia. Kalau di jurnal itu kan ada namanya kan double blind kan, antara author dengan reviewer, mereka nggak tahu. Reviewer ini dia mereview author siapa. Author nggak dia tahu siapa reviewernya. Nah, seolah-olah begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa pilih anyone kalau memang dia boleh semua. Kemudian klik update metadata, kemudian next. Nah, sekarang yang kedua, di mana letak kita naruh peer review? Nah, karena kita dosen kan hanya mengambil cek similarity. Nah, nanti bagian upload peer review itu bagian kepegawaian Bapak Ibu. Karena kan nanti bidang kepegawaian akan memberikan form ke asesor untuk penilaian. Bukti penilaian itu akan di-scan. Nah, nanti itu yang akan di-entry-kan di isian kita. Oke. Oke, ini kemudian kita pilih ini. Nah, ini Bapak Ibu tinggal kita lengkapi. Jadi enaknya kalau pakai DOI Bapak Ibu, di sini saya kasih penjelasan otomatis terisi. Nah, sedangkan yang enggak otomatis juga abstrak. Nah, sebenarnya abstrak ini boleh kosong, boleh enggak untuk keperluan pengajuan pangkat. Nah, tapi baiknya sih diisikan saja biar rapi repo kita Bapak Ibu. Ini tinggal dikopikan saja dari web jurnalnya, tinggal dikopi paste di sini. Oke. Yang saya lingkar ini yang diisi manual nggih. Nah, yang ini otomatis yang ini. Oke,
Oke, misalkan kita lihat lagi. Nah, ini di kreator akan otomatis terisi Bapak Ibu. Nah, di sini yang saya bilang tadi, dosen kan tak mungkin punya NIM di sini. Nah, salah satu kelemahan settingan yang saya lakukan adalah karena keterbatasan waktu, jadi nanti NIM ini akan muncul setiap tipe deposit. Makanya di sini saya akalin NIM garing email. Bapak Ibu kalau klik ini tanda tanya ini saya jelaskan gitu. Kalau misalnya dosen yang mengentrikan artikel, maka isikan dengan email. Ini deh, isikan dengan email. Boleh nggak kosong? Boleh. Nah, jadi boleh kosong, nggak apa-apa. Oke. Jadi ini nggak terisi, jadi isikan email jika ada. Jadi ini alternatif. Ini otomatis terisi. Karena kan ini kan kalau artikel kan tidak dikerok oleh ramah dokumen, jadi aman. Ini mau diisi mau nggak apa-apa. Tapi kalau TA wajib diisi menggunakan NIM. Ini abaikan saja, kontributor diabaikan saja Bapak Ibu, karena kan untuk isian kepegawaian nggak butuh-butuh ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di detail Bapak Ibu wajib memilih kepegawaian. Oke. Misalkan begini, saya prodi RMD. Oke, saya akan mengajukan kenaikan pangkat, saya akan upload bukti dukung berupa similarity sama metadata jurnal saya. Tapi saya lupa, ternyata saya di sini nggak pilih kepegawaian, saya pilih RMD. Nah, nanti ketika kepegawaian login menggunakan akun kepegawaian, data kita nggak muncul Bapak Ibu. Nah, nanti sampai kiamat nggak muncul gitu. Nah, kalau misalkan nanti lupa, Bapak Ibu bisa menghubungi admin Sipora. Bisa saya atau bisa bagian perpustakaan. Nanti saya bantu untuk saya editkan biar nanti ini kepegawaian diganti menjadi kepegawaian. Oke. Jadi sekali lagi pastikan divisinya kepegawaian. Nah, nanti karena semua entrian yang Bapak Ibu pilih divisi kepegawaian akan bisa dilihat oleh teman-teman kepegawaian. Pilih yang yes ini, kemudian ini centang saja pilih publish. Nah, ini otomatis terisi. Ini otomatis terisi. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini di official URL ini karena ini bawaan dari dowinya, otomatis dowinya ini, sebenarnya dowi itu kan kalau Bapak Ibu klik dowi ini, dowi ORG 10 ini kan akan mengarah ke link PDF-nya kan. Nah, tapi nanti ini kebetulan saya lupa ubah ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa diubah. Nanti ini Bapak Ibu ganti menggunakan link PDF-nya, nggih. Link PDF-nya biar nanti ketika asesor klik langsung download. Oke, sekali lagi ini aja yang belum saya ubah Bapak Ibu. Kalau ini nggak diubah nanti akan muncul double, dowi akan muncul double nanti ketika diakses. Oke, sekali lagi yang official URL ini link PDF jurnalnya. Ini ada link PDF jurnalnya. Oke, PDF jurnal. Nah, yang terakhir subjek. Nah, ini kita pilih misalkan karena ini misalkan Fazi, nah, misalkan anggap misalkan ini komputer misalnya. Jadi caranya pilih dulu rumpun ilmunya, pilih sub rumpunnya, baru ini ilmunya, bidang ilmunya. Pastikan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, oke. Nih, langkah terakhir adalah jika kita pastikan sudah benar semua, jika belum Bapak Ibu bisa pindah-pindah. Misalkan mau saya mau cek lagi detailnya bisa, balik sini bisa. Jika sudah semua aman, tinggal deposit item now. Oke. Berarti ini sudah berhasil. Nah, ini pesan ini untuk editor. Nah, jadi kita sebagai dosen sampai tahap ini sudah selesai. Jika nanti seandainya nanti kita diminta upload sendiri untuk proses pengajuan ini bukti dukung yang diminta oleh kepegawaian. Paling nggak memudahkan kerjaan kepegawaian gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, sampai di sini kita harus tetap memantau status item kita. Apakah kepegawaian itu menerima atau dikembalikan ke kita. Caranya kan bisa lewat email atau bisa lewat Sipora. Nah, oke, sekarang selanjutnya sebagai bidang kepegawaian. Oh, ini dulu Bapak Ibu. Nanti cara ngeceknya seperti ini. Kita balik ke menu home. Nah, ini kita cek Bapak Ibu under review. Nah, berarti nanti ini kita bismillah saja. Nanti ini berarti nanti kita percayakan kepegawaian yang akan mengecek. Nah, nanti kepegawaian jika isian kita lengkap, maka
Teman-teman di kepegawaian tinggal nanti mengisi, menambahkan hasil peer review. Oke, hasil peer review. Nah, jika dirasa nggak sesuai berarti dibalikkan. Oke, nah sekarang yang terakhir Bapak Ibu, nah kepegawaian. Nah, misalkan tadi kita sudah upload dokumen kita sudah, kemudian ini tinggal kita ini. Sebenarnya kelebihannya ini kalau dosennya yang MP sendiri Bapak Ibu, kita bisa sinkron dengan kepegawaian. Kita bisa komunikasi, oh ini saya lihat status saya belum di review kapan gitu kan. Jadi bisa kita komunikasikan gitu. Oke, silakan kalau ada yang Bapak Ibu bagian kepegawaian bisa masuk menggunakan akun kepegawaian. Tadi pagi saya sudah WA Bu Ari, jadi untuk kepegawaian. Jadi ada 2 akun. Oke, jadi nanti Bapak Ibu seperti ini proses penilaian dari kepegawaian, oke, biar sama-sama tahu gitu. Jadi karena ini sistem. Nah, nanti kepegawaian akan login, kemudian di sini akan ada menu review. Nah, jadi kalau sebagai editor tambahan menu review, kalau sebagai user biasa nggak ada. Oke. Nah, nanti editor juga bisa upload Bapak Ibu. Seandainya nanti bagian kepegawaian, misalnya kebijakannya adalah kepegawaian yang mengisikan isian dosen, berarti nanti langkah-langkah tadi itu kepegawaian yang melakukan. Tinggal pilih import from via Crossref sama. Caranya sama, ya. Sama caranya. Nah, ini. Nah, nanti Bapak Ibu kepegawaian nanti akan kebetulan kemarin ada dosen yang sudah mengetikkan sekitar 20 paper dalam review. Jadi saya menambahkan, jadi ID-nya 29. Ini contoh saja, nih. Ini contoh saja. Ini dosen yang mengupload Muhammad Yunus. Nah, nanti kepegawaian akan cek. Nah, nanti pertama kali akan dicek adalah di ini, view item. Ini akan dicek oleh kepegawaian. Nah, jika setelah dicek oleh kepegawaian, misalnya nggak ada yang perlu diperbaiki, nah berarti nanti kepegawaian tinggal klik ini edit. Fungsinya adalah untuk menambahkan file hasil peer review atau perubahan lainnya yang minor. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, nanti misalkan ketika bagian kepegawaian klik yang edit, oke, add hasil peer review. Nah, misalkan ini. Nah, nanti di sini ada choose file. Kalau yang tadi ini kan diupload oleh dosennya yang ini, yang supplemental material ini. Tapi dosennya kan yang upload. Nah, berarti sekarang bagian kepegawaian tinggal cek kalau sudah sesuai, tinggal upload, edit. Nah, ini choose file. Ini pastikan file diunggah. Oke, berarti nanti Bapak Ibu pilih hasil peer review dosen dengan judul papernya seperti ini. Nah, berarti jangan lupa diatur restricted-nya menjadi staff only. Oke. Nah, nanti walaupun di sini dibilang staff only, tapi karena ini artikel miliknya saya, kan saya punya akunnya kan, nah berarti nanti saya tetap bisa download. Nah, makanya tadi itu, saya bilang tadi itu nanti tergantung kebijakan. Nah, mungkin kepegawaian bisa mengakali, misalkan begini, ketika diterbitkan oleh bagian kepegawaian, berarti user account-nya dosen dibekukan atau dinonaktifkan, jadi nggak bisa diubah password-nya sehingga nggak bisa login. Jadi mungkin bisa seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah simpel sekali, tinggal move to repository. Nah, ini sudah. Nah, kita lihat di sini. Ini move to repository. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau dibilang live archive, tadi ini sudah muncul di Sipora kita. Mana linknya? Ini linknya. Nah, berarti di isian Dupak kita Bapak Ibu yang kita kirimkan ke asesor peneliti yang di Jakarta adalah yang ini. Berarti ini link Siporanya, sama nanti ada link jurnalnya. Oke, nanti kita cek, oke. Nah, ini kita lihat nih. Ini yang cek similarity ini anyone, ini yang hasil peer review ini repository staff only. Oke, jadi ada restrict-nya, ada pembatasan aksesnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini hasil setelah live archive. Nah, nanti terus yang mana nanti yang akan dilampirkan di isian Dupak saat pengajuan kenaikan pangkat? Nah, yang pertama itu adalah kan tadi Bapak Ibu saya sampaikan di official URL ganti yang DOI yang tadi kan terisi otomatis dengan DOI, ganti dengan alamat PDF artikel jurnal sehingga Bapak Ibu ganti biar nanti asesor ketika diklik, ketika misalkan cek di
repo kita. Ini cek, berarti tinggal klik akan download PDF-nya. Nah, terus sama yang jangan lupa kan kita kan tidak punya sarana untuk menyimpan hasil similarity sama hasil peer review-nya. Berarti inilah yang Bapak Ibu klik. Ini nanti diklik copy link address. Ini klik copy link address, klik copy link address. Nah, ini yang nanti dimasukkan ke dalam isian Dupak. Nah, berarti selesai Bapak Ibu. Nah, nanti ini aman, nggak bisa di-download oleh orang. Oke, jadi sama nanti kalau ini saya klik, ini nanti tidak bisa di-download. Oke, nah jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa kemungkinan kebijakan, karena ini masih baru, masih perlu pembahasan di kampus, sehingga saya pribadi khususnya sebagai pelaksana aktualisasi, jadi berharap kalau memang nanti ini diimplementasikan dengan maksimal, berarti kebijakan-kebijakan yang seperti yang dimasukkan tadi itu bisa diimplementasikan. Oke. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya buka sesi diskusi kalau memang ada yang mau didiskusikan, atau saya demokan langsung jika diminta juga nggak apa-apa. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau Bapak Ibu kepegawaian nggak ada nih. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu yang lain, mungkin yang dari unit kerja yang lain. Nanti intinya Bapak Ibu tidak terbatas sama tugas akhir. Tadi saya tekankan di tugas akhir, alasannya adalah karena persiapan untuk kita masuk ke Rama sama Sinta. Yang kedua, ditegaskan untuk pengisian isian Dupak kepegawaian itu untuk membantu Bapak Ibu, terutama yang nanti untuk pengurusan kenaikan pangkat. Nah, selebihnya itu adalah kita bisa nanti menyimpan kekayaan-kekayaan institusi yang memang ada di kampus kita. Misalkan yang di P3M misalnya, laporan pendirian dosen, PNPB, kemudian pengaduan masyarakat, jadi bisa kita arsip. Jadi insya Allah saya pasti ini ya, kalau di sana ada Mas Afif, pasti sudah paham, sehingga nanti yang tinggal nanti unit-unit kerja yang lain. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Silakan mungkin dari teman-teman perpustakaan mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Sebentar nggih, saya minta tolong untuk mengisikan saya mohon perkenan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir nggih untuk keperluan ini arsip. Bentar saya kasihkan linknya. Ini menggunakan email Poliji Bapak Ibu. Mohon perkenannya. Oke. Mohon izin Bapak Ibu kalau minta tolong diisi daftar absensi untuk keperluan arsip sama untuk pelaporan ke Pak Badir 1. Oke, silakan mungkin ada yang ingin didiskusikan. Mas Afif, ada tambahan? Sementara cek. Sementara enggak ada ini, Pak. Lanjut aja sudah, Pak. Lanjut. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Lanjut. Oke.
Oh ya, nanti untuk yang berarti teman-teman yang mohon izin Pak Alwan yang di perpustakaan, berarti nanti karena di sistem kita yang di perpustakaan ada e-library, mungkin untuk yang pengisian berikutnya Pak, untuk yang TA mungkin nanti kita beralih ke si poranya Pak, sambil nanti mungkin akan ada kebijakan kalau memang nanti mahasiswa harus unggah mandiri Pak. Sehingga nanti mungkin admin di perpustakaan atau di prodi kalau memang nanti ada kebijakan tinggal meng-approve. Nah, berarti nanti yang sudah terbit di SLIM itu nggak jadi masalah. Nah, mungkin nanti bisa kita atur hak aksesnya saja, Pak. Biar yang sempat di-upload yang full akses, full text, itu bisa dikasih restrict biar mungkin hanya mahasiswa yang hanya Civitas Poltek saja yang bisa upload. Kalau orang luar nggak bisa. Oke. Harapannya nanti beralih ke repo, Pak. Atau mungkin ada ini dari Pak Alwan atau ada lain ya, silakan Pak. Ada tambahan ini, Pak Yunus, dari Afif. Oh silakan Pak. Wah ini silakan Pak. Iya tadi Pak Salim kan tanya tentang kalau tugas akhir mahasiswa itu di online kan, gitu kan, terus kemudian padahal ada sebagian dari tugas akhir mahasiswa itu dijadikan jurnal untuk dipublikasi dalam bentuk jurnal kan seperti itu. Apakah itu plagiat gitu kan? Nah, kan sudah sering ikut pelatihan tentang jurnal kan. Kita boleh saja mengambil hasil penelitian mahasiswa, kalaupun toh mahasiswa itu ikut penelitian kita, kan banyak Bapak Ibu dosen dapat hibah penelitian, terus kemudian mahasiswanya diikutkan untuk proses penelitian tersebut, terus TA-nya dirangkum kan gitu kan, dalam bentuk jurnal mau dijurnalkan kan seperti itu biasanya. Nah, langkah pertama itu harusnya judul TA mahasiswa tidak boleh sama dengan judul jurnalnya. Itu yang pernah saya tangkap waktu pelatihan Skopus kemarin dengan Ristek Dikti. Terus kemudian dari TA, dari tugas akhir keseluruhan, itu sebenarnya bisa dipecah jadi beberapa jurnal. Kayak parameter pengamatan mahasiswa itu kan banyak itu. Tinggi tanaman, apa itu. Ambil salah satu saja. Jadi pengaruh mungkin ini dari pertanian kan gitu kan. Pengaruh pupuk N terhadap tinggi tanaman, seandainya gitu yang diambil. Padahal punya mahasiswa itu kan di TA kan tidak hanya itu, banyak kan seperti itu. Jadi kalau diakali seperti ini di jurnal itu tidak akan ada plagiatnya. Itu langkah pertama. Langkah keduanya, syarat untuk upload di repositori yang wajib ada itu kan hanya bab 1, judul dan dapus. Dapus kalau bisa ada, daftar pustaka itu kalau bisa ada, karena fungsinya nanti seandainya ya, contoh ini bisa diakali seperti ini. Bapak Ibu dosen sudah pernah punya jurnal atau artikel sebelumnya. Terus kemudian saat ini penelitian lanjutan melibatkan adik-adik mahasiswa. Terus mahasiswa mau mempublikasikan laporan TA-nya melalui repositori. Kalau ada daftar pustaka yang diupload di repositori, otomatis artikel yang pertama yang telah dikutip di penelitian adik-adik mahasiswa ini akan tersitasi di Google Scholar. Itu akan lebih tinggi nanti nilainya. Mungkin itu perlu ada kebijakan juga dari perpustakaan nanti. Jadi mengenai artikel yang sudah dipublikasikan di di jurnal, nanti untuk full text di bab 2 sampai bab 5 itu mungkin di embargo, tidak di-online-kan, hanya tersimpan saja di repositori. Itu mungkin bisa diakali seperti itu kebijakannya. Mungkin itu masukan Pak Yunus. Oke. Monggo di
Oke, siap. Terima kasih, Pak. Jadi memang seperti itu, Pak Salim. Jadi saya juga kebetulan ini kebanyakan ngambil apa publikasi dari waktu di kampus lama itu dari mahasiswa. Jadi kadang-kadang satu itu dari dua paper. Tentunya di parafrase, judul diubah, dimodifikasi, kemudian dikembangkan kontennya. Sehingga nanti untuk menghindari ini similarity yang tinggi. Oke, terima kasih Pak Afif sudah menambahkan sama mengingatkan. Oke, karena ini juga nanti terkait dengan terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas yang untuk publikasi. Oke. Jadi terima kasih sekali atas masukannya. Kebetulan memang beliau ini juga merupakan salah satu tim ahli ya di repo kita, gitu sehingga nanti mungkin banyak akan membantu ini ke depannya kalau berkenan tapi. Oke, mungkin Pak Alwan mungkin Pak ada tambahan Pak? Mungkin terkait dengan ini. Oke, jadi mohon Bapak Ibu diisi daftar hadir yang lewat Google Form. Jadi mohon sebagai nanti rekapan saya untuk saya serahkan ke pelaporan ke Pak Kepala Perpustakaan sama Pak Walder 1. Jadi nanti untuk follow up acara pada hari ini. Mas Adi ada tambahan, Mas Adi? Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada Bapak Ibu, mungkin butuh waktu sekitar 5 menit biar formnya bisa terisi. Nanti selebihnya jika Bapak Ibu ada kendala yang terkait dengan repositori, bisa menghubungi UPT Perpustakaan atau bisa menghubungi saya sementara nih. Saya boleh bertanya lagi, Pak Yunus? Oh, silakan Pak. Wah, ini dosen senior. Saya tadi mencoba mengisi di, nggak tahu ya sudah ditutup apa belum. Tadi sudah saya coba mengisi di Sipora yang user. Kalau seandainya tidak bisa, misalkan tadi ada DOI saya itu yang sudah saya masukkan jurnal, saya coba ya, yang diarahkan tadi, kok tidak bisa ya? Apa itu apa ya, kesalahan dari jurnalnya atau ada error atau errornya? Soalnya tadi saya sempat nggak bisa gitu. Jadi coba kita cek. Jadi biasanya kalau DOI-nya nggak aktif ya nggak bisa Pak. Coba pastikan dulu DOI-nya aktif. Coba. Jadi saya jelaskan gini, saya contohkan satu. Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan ini? Ya, kelihatan. Oke, misalkan sekarang saya punya publikasi di misalkan misalnya saya mau upload publikasi saya yang ada di sini. Oke, misalkan silakan bisa dicek buka jurnalnya, misalkan di jurnal mana pernah publikasi, kita pastikan dulu DOI-nya aktif. Misalkan saya di sini saya cari misalnya Yunus. Oke. Yang saya contohkan tadi itu yang ini. Oke, misalkan saya balik lagi ke sini. Oke, jadi ini saya klik ini, misalkan saya klik dulu yang ini. Jadi kita pastikan dulu, misalkan kita punya arsipkan, nah ini kita klik. Nah, jadi kadang-kadang pengelola jurnal itu dia mengaktifkan di settingan DOI-nya seperti ini, muncul DOI-nya, tapi belum tentu dia aktif, belum tentu dia aktivasi. Nah, jadi caranya coba klik ini link ini. Kalau ini diklik, dia kembali ke halamannya sendiri, berarti itu artinya DOI sudah aktif. Nah, ini artinya dia sudah aktif. Berarti kalau saya telusuri di Crossref itu ada. Nah, sekarang tapi jika kalau ini not found berarti tidak aktif ya? Nah, berarti kalau not found berarti dia belum diaktifasi DOI-nya. Jelas dia tidak bisa gitu. Nah, oke, kita masalahnya nggih. Nah, sekarang ini anggap ini bisa ya. Ini tinggal kita copy saja, copy link address. Ini misalkan saya sebagai user biasa. Oke, ini sekarang ini misalkan tinggal import. Sebenarnya bisa juga lewat BibTeX. Ini bisa kita lewat daftar pustakanya.
Tapi kalau memang sudah ada lewat DOI ini lebih keren lagi, lewat DOI aja. Jadi kita import. Ini kita import. Nah, ini kita paste dulu. Nah, di sini kan diminta dari prefix DOI-nya. Jadi yang ini nggak perlu. Ini nggak usah. Ini kita dari prefix. Jadi ini prefix-nya yang ini. Nah, ini suffix-nya. Jadi nama jurnal, ini kan volume 2, nomor 1. Ini nomor artikel kita 86. Jadi ini kita tes without importing. Jadi kita tes dulu, benar apa enggak? Nah, kalau DOI-nya aktif pasti bisa, Pak. Tapi kalau DOI-nya belum pernah diaktifasi, dia cuma muncul tok, maka diaktifasi pasti dia error. Karena dia nggak. Berarti itu kesalahan dari jurnalnya ya, seperti ya? Bukan jurnalnya, pengelola jurnalnya yang belum ini, yang belum aktivasi. Nah, tinggal dikonfirm aja, Pak. Ini kapan kira-kira diaktifasi DOI-nya? Tapi bukan berarti artikel kita bermasalah kan ya? Enggak bermasalah. Cuma nanti kalau bisa sih DOI-nya diaktifkan gitu. Biasanya kalau pengelola jurnalnya paham, insya Allah, karena sekarang kan syarat untuk mengajukan akreditasi itu kan itu harus DOI-nya aktif. Apalagi karena kan aplikasi. Garuda pun sekarang diminta harus sudah aktif ini DOI-nya. Nah, kalau udah ketemu ini sudah aktif seperti ini baru tinggal import item. Nah, ini kita import. Nah, enaknya itu ini otomatis terisi artikel. Tinggal nanti kita upload cek similarity aja. Kan kepegawaian kan cuma minta cek similarity kan. Nah, jadi tinggal kita upload. Nah, misalnya di sini kita upload similarity. Nah, misalnya oke, saya upload similarity. Mana ini kecil filenya ini? Nah, ini besaran ini. Oke, ini aja deh. Misalnya ini saya ubah 1. Oke, misalnya ini sudah ubah jadi hasil cek similar. Pengenane tak tunggu-tunggu itu ono acara. Nah ini nggih. Nah, ini misalkan ini saya ganti kan jadi ini ceritanya aku tuh belikan adik gitu. Mau ada acara besok yang aku bilang hari apa itu? Miss. Nah, ini sudah masuk. Miss, oke. itu. Ini kita show option. Nah, ini sebenarnya kan bisa dibiarin, ini unspecific juga bisa. Atau sudah pesen mau sampai P3 galno. Ini aja kita pilih. Gitu loh, kan rugi, saya nggak mau merugikan. Tapi nanti tak transfer duitnya ya. Nomor rekeningnya aja. Oke, ini hasil cek similarity. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita pilih nanti apa, siapa yang mengakses. Kalau ini kan similarity, bolehlah semuanya biar tahu. Oke, anyone. Nah, ini kalau kita embargo ini nggak usah. Jadi tinggal kita update metadata. Oke, nah ini sudah. Kalau sudah tinggal next. Nah, ini kan kosong nih abstraknya nih. Nah, jadi ini nanti pastikan biasanya memang untuk memudahkan pengindeksan itu disarankan itu memang jangan pakai huruf besar semua. Jadi pakai awalnya ini awal kata menggunakan huruf besar. Kayak gini. Nah, ini nanti ini Pak Salim tinggal kopikan abstrak saja Pak dari jurnalnya. Nah, kan ini tinggal kopikan saja. Nah, ini tinggal dikopikan. Ini copy. Taruh di web browser dulu biar rapi. Ini. Oke, tinggal balik ke sini. Udah takut. Sorry. Nah, sorry. Nah, udah takut. Karena untuk dosen, ini kan dosen Pak Salim ya. Nah, untuk dosen kan di sini kan masih muncul NIM nih. Nah, karena ini kan, nah jadi ini dibiarkan aja kosong, ini nggak apa-apa. Mau diisi email juga nggak apa-apa. Ini saya biarkan kosong aja nggak apa-apa. Oke, ini biarin kosong. Ini. Nah, yang paling penting wajib hukumnya itu di sini Pak. Kan kita kan mau ngurus kepegawaian kan. Nah, pilih kepegawaian. Pilih kepegawaian. Nah, ini kan dari sini pilih aja ini mau mana-mana boleh. Ini mau juga nggak apa-apa. Jika nggak pernah jadi rujukan, ini publish atau yes saja nggak apa-apa. Nah, langsung muncul nama jurnalnya, yes-nya muncul. Nah, kan di isian pegawai itu kan butuh penerbit kan? Sebentar Pak penerbitnya. Nah, misalkan ini. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, biar nggak double nanti muncul di
pencarian di Siporanya, ini kita ganti dengan link PDF-nya. Balik ke jurnal kita. Ini di sini biasanya kan ada. Nah, ini ada nih. Ada ini. Tinggal dikopikan saja. Copy link address. Oke, berarti ini. Oke, kita kopikan nih. Oke, ini sudah otomatis terisi. Nah, ini publikasi. Nah, ini biarin. Nah, ini kan sudah ada DOI nih. Kalau tadi ini nggak kita ubah, berarti kan nanti kan 2 kali muncul di sini DOI, di sini DOI muncul. Oke. Nah, ini kita biarin saja kosong, nggak usah diisi. Nah, ini tadi seperti sarannya Mas Apip memang ini penting, nanti biar nanti di cross check itu ada namanya reference link. Nah, biar nanti kelihatan yang citasi dan sebagainya. Nah, nanti kita juga akan minta biar diisi referensinya. Nanti diisi aja. Ini diisi aja nih. Oke, diisi. Oke, sama nanti di sini keywordnya. Ini keywordnya. Oke, dan seperti ini. Oke, jadi ini Pak Salim seperti ini. Kalau sudah referensi diisi, kemudian ini bukan TA ya. Bukan jurnal. Ya jurnal. Oke, nggak usah dah. Ini nggak apa-apa, ini aja. Ini kan untuk perluan ini nggak usah. Sekira TA tadi, sorry. Oke, cukup sampai di sini. Tinggal next. Nah, baru kita pilih rumpun ilmunya. Misalkan ini apa? Ini kebetulan saya sesuaikan dengan yang rumpun ilmu yang di Ristek. Misalkan karena ini kita pilih misalkan teknik. Ada yang informatika. Pilih yang misalnya informatika. Tinggal pilih yang ada add-nya. Ini sampai muncul di atas. Oke, udah muncul. Nah, baru next. Udah, yang terakhir deposit item now. Kalau kita tadi kan nggak bisa ya DOI-nya. Kalau manual berarti bisa ya, manual berarti. Bisa, nanti manual aja. Ya. Nanti bisa lewat bip tag-nya. Oh, bip tag-nya langsung ya? Bisa lewat bip tag. Nanti kan cari di Schooler kan ada bip tag biasanya. Jadi tinggal bip tag, tinggal dikopikan. Oke, sudah. Nanti tinggal kita cek di sini apakah nanti akan bisa cek sendiri sampai mana status paper kita. Nah, kayak gini kan under review. Nah, selama di sini masih bilang under review, berarti kepegawaian masih dalam proses pengecekan. Di sini. Oke, nanti kalau sudah ini kan ada ini pencarian, Pak. Nanti kalau misalkan tinggal hilangkan aja tangannya ini. Mau lihat mana yang sudah live arsip, tinggal ini dihilangkan. Oke, ini dihilangkan. Oke, coba ini saya hilangkan. Nah, kalau saya pilih yang live arsip, saya kan belum punya item yang sudah publish kan? Oke, jadi ini aja. Retired ini berarti dibatalkan, unpublish lah kalau jurnal itu di unpublish. Ini yang mengisi siapa sendiri? Yang mana? Yang centangan ini? Iya, ini kan ada di menu kita ini. Oh. Ini kan cuma untuk mengetahui aja untuk apa pencarian. Iya. Nah, sehingga nanti kepegawaian akan ngecek, akan login menggunakan kepegawaian. Oke, seperti ini. Oke, berarti nanti enaknya itu Bapak Ibu yang untuk fotonya adalah ada DOI sebenarnya. Nah, kalau nggak ada DOI ya paling nggak ya lewat bip tag. Sebenarnya kan di sini juga ada Pak, lewat Word. Cuma nanti ini harus ada plugin yang harus di install nih. Nah, kalau hal-hal begini nih ahlinya ini Mas Hafid nih. Beliau ini memang ahli oprek-oprek. Nah, jadi ini bisa, ini yang bisa ini bip tag, DOI, dan ini kalau di space juga bisa ini. Nah, kalau yang lain ini nanti butuh plugin tambahan yang harus ditambahkan di sistemnya. Oke, seperti itu nih, biar nanti ini harapannya sih kalau memang nanti kita dosen sendiri yang akan mengajukan ini lebih enak. Nah, cuma mungkin nanti efek sampingnya ketika nanti setelah dipublish oleh bagian kepegawaian, mungkin nanti akun kita di nonaktifkan gitu, biar nggak bisa ini. Kan misalkan sekarang papernya Pak Salim, saya yang mereview kan. Jadi kan nanti kalau Pak Salim bisa masuk kan kita tahu ternyata yang menjadi reviewer saya Pak Yunus gitu. Oh iya, siap. Kan seperti itu modelnya. Nah, kalau di jurnal itu kan kayak double blind gitu. Jadi nggak tahu, author nggak tahu siapa reviewer nggak tahu autornya dari mana, siapa itu nggak tahu.
Tapi kalau memang kebijakan kepegawaian, oh nggak apa-apa, boleh saja ini dosen yang ngelihat, yang penting jangan orang lain gitu ya. Berarti lebih enak seperti itu Pak. Berarti setiap saat kita bisa pantau gitu. Oh ini sudah terbit, itu enak malah. Nah sekarang nanti kita tunggu full up berikutnya Pak. Kita tunggu. Jadi Ya, siap. nanti seperti apa? Berarti ini kita belum ada ya, belum ada usernya ya, nanti didaftarkan dulu ya. Nah makanya nanti kan dari ini, coba ini tak share dulu ya, nanti tak share dulu. Karena kemarin kan tak share dulu, karena kan nanti harapannya Pak Wadir 1 kemarin, harapannya yang hadir pada hari ini menjadi admin. Coba ini saya share lagi sekali. Saya share lagi sekali ini form registernya. Biar nanti saya buatkan user account-nya. Semua minta tolong ini absensi Bapak Ibu. Sudah siap. Oke. Nah ini yang akan saya share ini yang terkait dengan ini siapa nanti akan menjadi penanggung jawab di masing-masing di masing-masing unit kerja. Oke, ini tak share dulu. Tak share. Oke Bapak Ibu, itu yang saya share di paling bawah yang akhirnya K26 itu untuk yang register untuk sebagai admin di Pora, di Sipora. Nah, nanti yang akan mengisikan itu akan saya buatkan user account. Kemudian nanti mungkin untuk memudahkan kita ke depannya, mungkin nanti ada kebijakan dari Pak Kepala Perpustakaan, kita buat grup sendiri mungkin khusus yang pengolah ini Sipora, biar bisa ini bersinergi. Jadi kalau ada apa-apa bisa saling komunikasi gitu. Oke, mungkin harapannya sih seperti itu. Saya cuma bisa mengusulkan, Pak. Oke. Mungkin Pak Alwan, Pak, ada tambahan atau mungkin dari yang lain, silakan sebelum kita akhiri. Pengennya itu buku nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sama waktu sekitar 5 menit ya, atau mungkin nanti bisa diisi belakangan, kemudian tolong di share absensi sama daftar register untuk pengguna e-print. Oke, kalau nggak ada Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Kemudian saya mohon izin untuk screenshot pesertanya untuk jadi laporan aktualisasi sekaligus laporan ke Pak Wadir 1. Screenshotnya gimana ini? Oh ini. Email Polij ya untuk absensinya Pak Yunus. Apa? Ini pakai email Polij yang bisa ya? Kalau email yang lain boleh? Iya, email Polij Pak. Pakai email Polij ya? Iya. Mas, kalau yang nggak punya email Polij gimana? Yang nggak punya email Polij? Ya. Nanti kalau nggak punya email Polij mungkin nanti bisa Wapri Pak buatkan. Oh ya wes, soalnya kemarin masih belum dibuatkan juga. Oh, oke. Sebentar. Oke, sebentar nggih, 5 menit aja untuk sekedar ini dokumentasi. Iya. Oh, saya ubah aksesnya dulu, oke? Saya ubah aksesnya biar enggak masih email Polij sebentar. Oke, coba sekarang Pak. Saya sudah ubah. Iya. Sudah bisa, Pak? Oke, itu yang saya kirim lagi yang tanpa email Polij paling bawah. Oke, print screen, kemudian. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan dan partisipasinya.
Semoga kedepannya kita bisa mengimplementasikan Sipora dengan maksimal untuk meningkatkan mutu dan kualitas publikasi tentunya di kampus kita. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus.